Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul Kifli Sakur dari kelas Ilmu Ekonomi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas final dari Pak Wardian Sabar yang berjudul Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan modal manusia, angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan juga migrasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Menurut saya, pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara proses pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Sementara, menurut saya lagi, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis dan gradual, melainkan proses yang spontan dan tidak terputus-putus, di mana pembangunan ekonomi itu sendiri disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang berkelanjutan berdasarkan rencana terarah terhadap aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, di mana bentuk dari pembangunan ekonomi dapat berupa fisik, contohnya gedung perkantoran, pertokoan, jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya, maupun berupa non-fisik seperti teknologi, listrik, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi dapat juga didefinisikan sebagai perubahan dasar dalam struktur ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata pada suatu negara, yang ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan baik secara agregat maupun per kapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan real per kapita penduduk dalam jangka panjang, dengan diikuti oleh perbaikan kondisi kehidupan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Diperlukan akumulasi sumber daya atau modal untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu wilayah. Ada 3 jenis modal yang dibutuhkan dalam proses akumulasi tersebut, yaitu modal fiskal, modal manusia atau human capital, dan modal sosial. Modal manusia merupakan investasi pada diri manusia dalam bentuk keahlian, norma-norma, dan kesehatan yang diperoleh oleh pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan. Modal manusia mempengaruhi perekonomian suatu wilayah atau negara melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perekonomian, serta peningkatan teknologi. Secara empiris, beberapa peneliti menunjukkan adanya pengaruh modal manusia terhadap dengan pertumbuhan ekonomi. Modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Membicarakan angkatan kerja sebenarnya berhubungan erat dengan jumlah penduduk. Ukuran besar kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut saya, ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi itu disebut angkatan kerja. Sebabnya, penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerimaan pendapatan pensiunan.
Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara itu. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah penambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Faktor penyebabnya adalah jumlah kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, serta perpindahan migrasi antara satu daerah ke daerah lain, sebagaimana dikutip dari uraian jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat dua jenis pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan non-alami. Pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kelahiran dan kematian. Pengukuran pertumbuhan penduduk alami ini dapat dilakukan dengan melihat selisih tingkat kelahiran dan kematian dalam suatu pertumbuhannya dinyatakan dalam bilangan per 1000. Yang kedua itu pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk non-alami terjadi karena imigrasi atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pengukuran pertumbuhan penduduk non-alami dapat dilihat dari selisih penduduk yang melakukan imigrasi atau migrasi masuk dan emigrasi atau migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk non-alami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan untuk menetap. Dalam migrasi ada dua macam, yakni migrasi internasional dan internal. Migrasi internasional adalah proses perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sementara migrasi internal merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu negara. Dampak migrasi dalam kegiatan migrasi, baik migrasi internasional dan migrasi internal, masing-masing memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama itu dampak migrasi internasional. Dampak migrasi internasional dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi. Dampak negatif migrasi: masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Migrasi yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedaran narkoba atau bertujuan politik. Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan modal manusia, angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan juga migrasi dapat dilihat dari proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Karena dengan pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan modal manusia, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya modal manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang dapat meningkatkan pendidikan dan keahlian, sehingga dapat menunjang peningkatan angkatan kerja di suatu negara. Sebab pendidikan merupakan salah satu syarat memasuki dunia kerja. Adapun keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan migrasi dengan semuanya, yaitu ketika lapangan pekerjaan lebih memadai di perkotaan, maka
Penduduk di pedesaan akan berimigrasi ke kota sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, baik itu wilayah yang ditinggalkan maupun wilayah yang dituju. Sekian pemaparan materi singkat saya yang berjudul Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dengan modal manusia, angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan juga migrasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.